Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Nur Fadila dengan NIM 2020-31230 dari jurusan Teknik Informatika kelas Informatika G Institut Teknologi PLN Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester algoritma pemrograman tentang program database pada Pascal. Nah, program database pada Pascal ini menggunakan compiler Dev Pascal. Kita langsung masuk saja ke demonya. Nah, ini adalah materi pertama. Ini adalah contoh programnya. Di sini programnya berjudul Source Code Program Database Pascal. Kita lihat di bawahnya. Atau secara jelasnya saya akan bukakan notepad-nya. Ini adalah program-program dari materi pertama tadi. Saya scroll ke bawah. Seperti ini kode-kodenya. Lalu jangan lupa diakhiri dengan end. Nah, di sini kita langsung cobaan codingannya, apakah codingan ini sudah benar atau masih ada kesalahan. Kita langsung cobaran saja. Nah, di sini sudah tidak ada kesalahan. Di sini akan disuruh input produk, hapus produk, informasi produk, dan keluar. Jadi di sini saya akan pilihannya, saya pertama-tama akan mengklik nomor 1 input produk, lalu tekan enter. Nah, misalnya kodenya itu saya kasih 04, namanya misalnya bunga, nama produknya. Lalu harganya misalnya harga saya mengambil satu bunga, berarti harganya 20.000. Nah, di sini akan diminta input lagi atau tidak. Misalnya saya input lagi. Saya akan kasih kode 05. Lalu nama kodenya, nama produknya yaitu misalnya vas bunga ya. Harganya misalnya 7.000. Nah, di sini kita akan ditanyakan lagi input lagi atau tidak. Saya akhiri, berarti saya akan klik tidak. Lanjut, misalnya saya akan ingin melihat informasi produk. Jadi saya akan klik nomor 3 atau tulis nomor 3, lalu tekan enter. Nah, di sini akan muncul nama-nama produk atau input yang saya produk-produk yang saya input. Yang pertama yaitu kode 04, namanya bunga, harganya 20.000, dan kedua kode 05, namanya vas, harganya 7.000. Kita next. Misalnya di sini saya akan menghapus produk. Jadi saya akan klik nomor 2, tekan enter. Misalnya di sini input data produk yang dihapus. Nah, di sini kan kodenya saya isi 04 dan 05. Berarti misalnya saya mau hapus bunga, berarti kodenya itu 04. Nah, data ini sudah dihapus. Coba kita cek, kita input lagi, tekan tidak. Kita klik 3, informasi produk. Nah, di sini akan tersisa kode 05 karena 04 tadi sudah saya hapus. Tekan enter. Nah, di sini kalau misalnya sudah selesai, saya akan klik nomor 4 atau keluar. Nah, itu saja untuk materi yang pertama. Kita langsung masuk ke materi yang kedua. Di sini terlihat codingannya sangat jelas. Lalu kita lihat-lihat dulu isi codingannya.
Ini dia isi codingannya. Saya akan scroll ke bawah dan lihat apakah codingannya sudah benar atau masih ada kesalahan. Di sini tokonya bernama Toko Susanto Jaya. Nah, codingan ini untuk menentukan diskonnya berapa saja yang kita akan dapat, tergantung kita mendaftar menjadi member atau tidak. Kalau misalnya kita daftar jadi member, kita akan mendapatkan diskon. Sedangkan kalau kita tidak mendaftar jadi member, jadi kita tidak akan dapat diskon. Lanjut ke codingannya, kita langsung run saja apakah masih ada kesalahan atau sudah benar. Kita klik run. Nah, di sini sudah benar. Di sini login kasir, nama kasir, login kasir Toko Susanto Jaya. Kenapa Susanto Jaya? Karena di dalam codingan tadi saya menuliskan tokonya itu Toko Susanto Jaya. Misalnya nama kasir di sini saya tulis Dila. Klik enter. Lalu di sini ditanyakan orang yang kita layani ini mempunyai kartu member atau tidak. Pertama saya akan mencoba mempunyai kartu member. Nah, di situ member diskonnya 10%. Klik Y, lalu enter. Nah, di sini nama pelanggannya misalnya Tahmi. Lalu nama barang yang dia beli misalnya kue. Jumlahnya misalnya saya kasih 3 pieces, berarti kita klik tulis 3. Lalu harga satuan dari kue itu misalnya 120.000 tanpa spasi, tanpa koma. Nah, di sini totalnya semua Rp360.000, lalu diskonnya itu Rp36.000, jadi total bayar yang dia akan bayar ke kasir yaitu Rp324.000. Karena Rp360.000 dikurang Rp36.000, hasilnya Rp324.000. Di sini dia mendapatkan potongan 10%. Nah, kita akan coba lagi input kalau misalnya tidak memakai member. Di sini selesai input ya atau tidak, kita tulis tidak. Nah, misalnya di sini ditanya member ya atau tidak. Di sini kita akan mencoba tidak memakai member, berarti kita tulis tidak. Nama pelanggannya misalnya Budi. Nama barangnya dia beli misalnya pulpen atau pena. Jumlahnya misalnya dia beli 9. Nah, harga satuannya misalnya 5.000. Nah, di sini totalnya Rp45.000 dan di sini dia tidak mendapatkan diskon. Walaupun jumlah yang dia beli itu lebih banyak daripada yang sebelumnya. Kalau misalnya dia tidak memakai kartu member atau tidak mempunyai member, tidak dimasukkan ke dalam member, itu tidak akan mendapatkan diskon 10%. Jadi di sini dia akan tetap bayar Rp45.000. Nah, itu saja untuk materi yang pertama dan kedua. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.